Ya, terima kasih Tuhan. Kau ada di sini, kau hadir di sini. Di setiap langkah kaki kami memuji, kami membesarkan Engkau. Sebagaimana Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Engkau menyertai setiap tangan-tangan yang akan memberi nantinya. Engkau juga menyertai, memberkati setiap telinga-telinga yang akan mendengar, yang hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan hamba untuk menyampaikan firman ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Allah kita. Welcome semuanya, selamat siang. Bertemu lagi di hari yang Di hari yang ke-6 ini, di hari Sabtu. Kembali kita bahas doa sebagai lanjutan yang kemarin, yang dua hari yang kemarin saat kita membahas doa tentang disakiti, doa masa depan penuh pengharapan. Sekarang ini akan menjadi ending dari pembahasan doa. Bukan berarti kita selesai doanya, tapi ini endingnya pembahasan doa. Ya. Tema hari ini, oh ya, sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dulu, saya hampir lupa. Satu saudara. Bentar ya. Aduh. Temanya, pengumuman tentang SOG Forgiveness. SOG Forgiveness ini tidak pakai tiket atau bukan onsite juga, tapi langsung di YouTube sama channelnya di sini channelnya ya. Jadi the channel is still same. Channelnya tetap sama, yaitu di YouTube ini dia channelnya. Jadi teman-teman bisa datang beribadah bersama-sama dengan kami semua tanggal 17 dan 19 Februari. Pastikan kita datang semua beribadah, jangan lewatkan satu persesi apapun itu dalam ibadah ini, karena ibadah ini belum tentu ada lagi. Karena tahun ini adalah tahun pengabulan doa, jadi kita bahas tentang isu dosa dan doa. Oke, saya rasa tidak ada pengumuman lagi ya, saya harus sampaikan. Tema yang akan saya sampaikan yaitu tema besarnya, ada apa dengan doaku? Ada apa ya dengan doaku? Dengan subtema, mengapa doaku belum dijawab? Terkadang manusia itu banyak maunya terhadap Tuhan, tapi malas berbuat. Maunya banyak, malas melakukan. Orang-orang zaman sekarang minta simple. Doa nggak dijawab, ngambek, nggak mau sama Tuhan, nggak mau ketemu Tuhan lagi. Nggak mau menikmati prosesnya, ngambek, kelamaan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Orang manusia itu zaman sekarang tuh malas sekali menikmati proses. Dalam proses itu kalau kita nikmati, kita siasati, itu enak banget loh saudara-saudara. Berjalan proses susah senang bersama Tuhan itu sangat enak. Mungkin bagi beberapa orang, aduh Tuhan capek banget, kesal aku Tuhan, capek aku Tuhan. Tapi itulah titik dimana Tuhan menguji kita. Kamu layak gak sih atas permintaanmu? Kamu layak gak sih menerima apa yang kamu doakan? Itulah bagian dari proses pengabulan doa. Setiap orang yang melakukan proses perjalanan doa, proses pengabulan doa itu, kalau dia udah tahan uji, Tuhan akan kabulkan. Tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah mengapa doaku kok belum dijawab. Ini sesuai pertanyaan kalian semua, teman-teman semua pertanyaannya. Mengapa kok doaku belum dijawab ya Bel ya? Buka kita Alkitab, Yesaya 59. Ayat 1 sampai yang ke-3. 3 ayat dong, kok banyak. Saya juga bergerak cepat ini. Supaya kalian bisa malam minggu ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai yang ke-3. Dengan judul perikop, dosa adalah penghambat keselamatan. Saya akan baca semuanya. Yang tidak punya Alkitab atau yang tidak bisa buka Alkitab karena streamingnya di handphone, sudah disiapkan semua. 59. 1.
Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, ada komanya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan-kecurangan. Paham nggak sih apa yang kita baca? Sedikit lah, saya jelaskan. Apa maksudnya dengan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tak kurang tajam untuk mendengar. Stop. Pendengarannya tak kurang tajam untuk mendengar. Ini udah menjelaskan. Pendengarannya tuh sehat kan? Kenapa kok dia nggak menjawab doa? Aku tuh udah doa selama 10 tahun, udah doa selama 20 tahun, udah doa selama 30 tahun, udah doa selama 50 tahun, udah doa selama saya dari kelas 1 SD sampai 1 SMA. Kenapa kok Tuhan itu belum jawab doa saya? Padahal jelas di sini dikatakan pendengarannya tak kurang tajam, tajam banget. Orang merasani, orang gosip aja dia dengar. Kenapa kok doa ini sulit banget dijawab? Sesimpel itu Tuhan. Gini tuh aja udah bisa jawab. Kenapa? Doa. Itulah pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak percaya dan tidak pernah bisa menikmati proses dari pengambilan doa. Itu dia yang pertanyaannya. Orang nggak sabar. Mereka pada nggak sabar semua. Manusia tuh mintanya simpel. Makanya banyak orang yang berlari ke dukun-dukun. Banyak orang yang berlari sampai ke Gunung Kawi. Banyak orang yang sampai bertapa meminta pertolongan pada iblis supaya mereka dapat memenuhi hasrat hawa nafsu. Itulah kesalahan doa. Karena kamu kebanyakan protes. Padahal Tuhan itu kamu gak usah kebanyakan protes. Let me see you. Layak gak kamu menerima ini? Layak gak kamu dapetin apa yang seharusnya kau dapatkan? Untuk mendapatkan the good brand, untuk mendapatkan brand yang bagus, itu harus ada uji dulu. Harus ada ujinya dulu, ujiannya dulu. Kalau nggak mungkin kan brand baru itu begitu launching, begitu selesai diproduksi langsung di launching, nggak mungkin. Kalau ada apa-apanya gimana? Membahayakan penggunanya. Nggak ada mobil baru keluar dari factory, tiba-tiba langsung launching gitu. Tanpa uji coba dulu. Nggak ada, saya jamin selesai. Lah kita juga seperti itu, tidak ada. Begitu kita doa, langsung celing di depan muka kita. Tuhan kita mau, aku mau mobil. Oke, celing di depan muka. Nggak tahan uji dong kita. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ada apa-apanya apa? Kita tinggalkan Tuhan. Tuhan nggak takut itu. Tuhan takutkan adalah kita kenapa-napa dengan apa yang kita minta. Karena di luar banyak orang iri, dengki. Ya, bukan berarti pendengarannya kurang tajam. Ini Tuhan sengaja budekkan. Ada pengecualian buat kamu, bukan seperti itu. Karena kamu harus ada tes uji coba dulu. Bukan berarti kamu menjadi bahan percobaan. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang kau mau harus ada perbuatan. Imanmu kalau nggak diselingi perbuatan akan mati. Amin, saudara-saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu dia yang ayat pertama. Jadi kita harus tekankan pendengarannya memang tak kurang tajam. Pendengarannya tajam banget. Orang berbisik aja makanya Tuhan itu bisa mendengar doa dalam hati. Karena pendengarannya memang setajam itu. Jadi kenapa kok doa kita nggak dijawab? Itu adalah dirimu sendiri jawabannya. Ada apa? Kau nggak mau sabar. Ya udah. Gak layak. Jawaban Tuhan dari tiga. Yes, wait, and no. Ya, tunggu dan tidak. Jadi ya. Yang kedua, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, lagi yang merupakan
doa kita nggak dijawab, doa kita belum dijawab, atau istilahnya doa kita pending, itu adalah dosa kita. Isu dosa manusia sendirilah yang menjadi penghambat keselamatan, yang menjadi penghambat doa kita. Kenapa kok belum dijawab sampai sejauh ini? Aku nggak pernah lakuin apa-apa. Perasaanmu. Ada loh doa sampai mati yang bisa jawab. Karena itu tadi isu dosa yang menjadi penghambat kita, sehingga Tuhan itu tutup telinganya for you. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, manusia itu jahatnya dari luar dan dalam. Luar dan dalam melakukan kejahatan, gosip, it's so simple. Tapi itu merusak hati Tuhan. Like people don't know, tapi Tuhan tahu. Ya, itu tadi yang menjadi penghambat doa kita nggak dijawab. Itu adalah dosa dari luar dan dari dalam. Dari luar dan dari dalam. Dalam ini adalah sakit hati. Kalau kita belum bisa mengampuni orang lain, kita belum bisa membersihkan noda dalam hati, dosa di dalam, noda di dalam. Tapi kita mau, yang kita mau itu keluar, apa itu enggak menjadi hal yang not fair in front of God? Tuhan itu maunya cuma satu loh. Gitu engkau turuti perintahnya seperti di Matius 6. Jikalau kau mau diampuni, maka kau harus mengampuni. Kalau enggak, kau enggak akan diampuni. Itu dia yang menjadi penghambat. Karena kita enggak mau mengampuni orang, kita masih melakukan dosa. Dan kita masih melakukan kejahatan dengan orang lain. Loh kok ada juga doaku enggak belum dijawab, tapi saya masih anak-anak. Berarti Tuhan jawab, wait, tunggu sampai engkau benar-benar dapat. Itu tadi, ada proses-prosesnya, ada prosesinya. Nggak bisa langsung instantly come. Semuanya ada prosesnya. Ada tata caranya, ada peraturannya. Ya? Dan yang menyembunyikan dia, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi jawaban dari ibadah ini sangat jelas. Yang menjadi penghambat doa kita adalah dosa kita. Kalau Anda berhasil membersihkan noda dalam hati atau noda dalam hati orang lain karena perbuatan kita, Tuhan cepat atau lambat dia akan mendengarkan segala yang kita perlukan. Kau gak perlu langsung ngomong spontanity. Kau udah tahu kalau kau perlu itu. Cuma Tuhan pengen tahu seberapa layakkah engkau menerima yang kau doakan. Itu dia yang Tuhan ingin tahu. Oh, Tuhan uji gak seperti Ayub dia dapatkan semuanya. Cuma Tuhan izinkan iblis mencobai dia supaya Tuhan ingin tahu how great your faith into me. Seberapa besar imanmu terhadap aku. Sama juga seperti kita. Seberapa besar imanmu terhadap diriku. Sehingga engkau layak menerima yang kau minta. Itu dia, saudara-saudara. Yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Orang yang suka berbohong, orang yang suka ngawur, orang yang suka membunuh hati orang lain, merusak ifrementitas orang lain. Itu yang menjadi sumber penghambat doa. Doa itu sekitar gampang ya, kayak gampang ngomong-ngomong sendiri, ngomong communication. Tapi kalau ini tidak dilakukan dalam kehidupan kita, ini tidak menjadi tolak ukur manusia, ini akan membunuh, ini akan menenggelamkan. Kita akan terlambat. Jadi itu yang ingin saya bahas sekarang. Mengapa doa tidak dijawab? Karena ada isu dosa dalam hatimu. Dan isu itu belum bisa kamu hapus dari dirimu. Jadi gak usah bertanya-tanya lagi. Doa kamu gak dijawab-jawab ya. Nikmati prosesnya. Setelah nikmati proses, kok masih belum dijawab-jawab?
Lihat dulu, ada hatimu udah bersih gak? Dirimu udah bersih gak? Bersih itu bukan berarti 100% set you free from the sin. Bersih itu istilahnya noda-noda yang melekat, yang menyakiti, yang disakiti, lalu kau melekatkan dosamu dalam hatimu. Kau belum bisa sembuhkan. Kau harus bersihkan. Sehingga Tuhan yang telinganya tutup untuk kamu, aku buka untuk dirimu. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita semua. Amin, teman-teman. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Supaya itu menjadi berkat bagi kita semua. Doa kita akan didengar oleh Tuhan. Cepat lambat, semuanya akan tergenapi. Ada tiga poin yang harus teman-teman catat. Yang pertama, nikmati proses. Seperti orang tadi. Proses itu memang nggak gampang kita mengikuti prosesnya itu. Ada di fase dimana I'm surrender. Aku nyerah, aku tidak kuat dengan proses ini. Tapi aku tahu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk saya dan keluarga. I accept, guys, dan menerima prosesnya. Itu yang baik. Nikmati dulu prosesnya, nanti Tuhan akan pasti dengar. Ikuti kehendaknya. Matius 6 adalah jawaban dari segalanya. Doa Bapa kami. Kiranya simpel, dihafalkan. Kami itu menjadi penuntun, doa kita bisa dijawab. 3. Bersihkan isu dosa. Ampuni yang masih ngeplek-ngeplek di hatimu. Ngeplek-ngeplek tahu ya. Masih ada bercak dosa di dalam hati ini. Bereskan, hapus semuanya. Itu dia yang kita bahas. Tidak ada lagi. Jangan lupa 17 dan 19 Januari Forgiveness. KKR, sebenarnya itu KKR. Mirip-mirip dengan KKR. Yang buat beda adalah di YouTube sebenarnya. Jadi bisa dinyalakan musik. Ya. Bapa kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan yang Kau telah berikan pada kami semua. Sehingga hari ini kita bisa diberikan kasih dan damai sejahtera untuk datang ke tempat ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Sehingga kami dapat melakukan sesuai isi hati-Mu Tuhan. Berkati telinga-telinga dan mendengar firman Tuhan. Supaya didengarkan mereka bukan sekedar asap yang naik lalu tertiup dengan angin. Pergi gak tahu arahnya kemana. Dan biarlah firman yang mereka dengarkan hari ini menjadi rema dan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Terutama bagi mereka sendiri. Ampuni bercak-bercak dosa, bersihkan tolong Tuhan bercak-bercak dosa dalam hati. Dan kami tak tahu harus bercinta sama siapa lagi. Kami sujud di bawah altar-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Nyanyikan sama-sama yuk. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ini kan lagunya dari awal. Ayo. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu,
ingin selalu dekat, dengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, dengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Angkat tangan kita, mengiringmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, selamanya, tak akan terganti. Tutup mata kita. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Nyanyikan dengan lembut, memilihmu. Terima kasih Tuhan. Selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, bagian yang terbaik
harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Angkat penyembahan kita. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. I believe in you Lord. I thank you Lord. Akan hati yang saudara. Wah, saya buruk. Kalau pulihkan dengan yang baru. Hati-hati yang masih penuh dengan bercak. Tuhan saya di mana pertumbuhanmu. Tuhan mau bersihkan. Taruh HP-mu ini jauh dari dirimu. Sujud berlutut di bawahnya. Apa gak jawab HP-mu?
Anak-anakmu sekarang sujud di bawah kakimu, di bawah penyembahanmu Tuhan. Mereka yang sujud bukan hanya sekedar sujud. Mereka sujud di bawah kakimu sekarang Tuhan, karena memang merindukan belas kasihan dari Engkau. Mereka menanti-nantikan doa mereka yang belum tuntas pun dijawab. Tuhan yakin dan percaya doa-doa mereka yang sedang sujud maupun yang dimanapun mereka berada, doa mereka akan dijawab oleh karena nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, doa yang masih tenggelam Tuhan akan naikkan. Di balik permukaan Tuhan akan jawab doamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik pada mereka. Mereka sungguh membutuhkan belas kasihan yang Kau berikan. Tetap tutup mata, tetap bersujud di bawah kaki Tuhan. Anggap ini sebagai saat teduh pribadimu. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Anggap ini saat teduh pribadimu ya. Memilihmu bagian yang terbaik, semuanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Allah. Yang bertakhta di atas surga, yaitu Yesus Kristus. Oh, Allahku yang paling setia. Allahku yang paling peduli tentang setiap pergumulan hati kami. Biarlah kami datang menyembah-Mu dan meminta berkat dan rahmat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami untuk keluarga kami, teman-teman kami. Kiranya Kau memberkati mereka, kiranya Kau melimpahkan berkat pada mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada, sertai juga. Tuhan, perisaikan kami, dibungkus dengan darah-Mu supaya tidak ada pencobaan-pencobaan yang berani mengajar kita. Dan juga bebaskan diri kita dari semua isu dosa, supaya kami tidak terjerumus pada lubang yang salah. Kami terima berkat dari Allah Bapa Putra Kudus Tuhan, kecintaannya kasih yang maha kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama ini. Menjadi dalam terus, haleluya, amin.